Safdah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ayol ikhwah, kita pada daurah yang ke-20 ini membahas kitab yang dibahas di grup Al-Fawaid, itu Kitabus Syariah. Kitabus Syariah ini 3 jilid, Pak. Namun yang akan kita bahas hanya beberapa permasalahan saja, karena tidak mungkin 3 jilid dibahas sekaligus. Kitabus Syariah ini termasuk salah satu rujukan akidah al-sunnah wal jamaah yang ditulis oleh Imam Al-Ajurri Abu Bakar, di mana beliau termasuk ulama ahlus sunnah yang sangat kuat berpegang kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau adalah murid dari muridnya Imam Ahmad. Nantinya beliau tidak bertemu dengan Imam Ahmad, tapi bertemu dengan murid-murid Imam Ahmad bin Hanbal. Kita langsung saja kepada pembahasan kitab di halaman nomor 1. Beliau memberikan, dan ini merupakan bab yang pertama dari Kitabus Syariah, itu fis sam'i wa ta'ati liman waliya amran muslimin wa sabri alaihim wa injaru wa tarkil khuruji alaihim ma aqamus salah, tentang mendengar dan taat kepada ulil amri, orang yang mengurus urusan kaum muslimin, yaitu pemimpin mereka, dan sabar menghadapi mereka walaupun mereka berbuat zolim, dan tidak memberontak kepada mereka selama mereka masih mendirikan sholat. Ini beliau, ya, pertama kali yang dibahas dalam kitab ini tentang masalah ini, Pak. Karena masalah ini adalah merupakan ciri khusus daripada kelompok atau firqah yang pertama kali muncul. Di mana firqah yang pertama kali muncul adalah kaum Khawarij. Kaum apa? Khawarij. Di mana kaum Khawarij, di antara keyakinan mereka adalah memberontak kepada pemimpin muslim yang zalim. Dan di antara keyakinan kaum Khawarij adalah mengkafirkan pelaku dosa besar. Sehingga menurut kaum Khawarij, semua yang berhukum dan hukum selain Allah kafir, murtad dari agama Islam, halal darahnya dan boleh diperangi, bahkan wajib diperangi. Dan ini tentu tidak sesuai dengan keyakinan dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini, Pak, bahwa tidak semua yang berhukum dan hukum selain Allah itu kafir. Dengan bukti di zaman Rasulullah SAW ada Raja Najasyi. Raja Najasyi masuk Islam. Ketika dia telah masuk Islam dan tetap menjadi raja, dia tidak berhukum dan hukum Allah. Namun ketika ia meninggal dunia, apa yang terjadi? Rasulullah SAW mengumumkan kepada para sahabat, ya, mata rajulun salih, telah meninggal orang yang saleh. Lalu Rasulullah SAW menyolatkan beliau dengan sholat gaib. Ini bantahan akhwal Islam terhadap kaum Khawarij, ya, bahwa tidak setiap orang yang berhukum dan hukum selain Allah itu apa? Kafir.
Di sana ada yang diberikan uzur karena muta'awil, di sana ada yang sampai kepada derajat fasik, dan di sana bahkan juga ada yang sampai kepada derajat kafir sesuai dengan keadaannya. Karena kalau kita perhatikan, setiap orang yang berbuat maksiat itu ada makna berhukum kepada hukum selain Allah. Contoh, orang yang makan riba. Riba hukum Allah bukan? Bukan. Riba bukan hukum Allah. Maka orang yang makan riba, dia dianggap berhukum kepada hukum selain Allah. Orang yang zina hukum Allah bukan? Bukan. Maka orang yang berzina, dia sudah berhukum dan hukum selain Allah. Maka orang yang mengkafirkan semua yang berhukum dan hukum selain Allah, sama saja mengkafirkan semua pelaku dosa besar. Dan ini memang keyakinan kaum Khawarij. Kapan pelaku dosa besar itu dikafirkan dengan ijma para ulama, Pak? Kalau sudah sampai kepada derajat istihlal, meyakini kehalalannya. Contoh misalnya kalau ada orang meyakini zina halal, nggak apa-apa. Iya. Riba halal, nggak apa-apa. Ini pun juga harus ditegakkan hujah dulu, Pak. Karena bisa jadi orang ini terkena syubhat misalnya. Ya, para ulama misalnya, Pak, seluruh ulama sepakat, Pak, bahwa orang yang meyakini bahwa sholat 5 waktu itu tidak wajib, murtad dari agama Islam. Ini hukuman secara terhadap perbuatannya. Tapi hukuman terhadap pelakunya terkadang belum tentu kita kafirkan karena adanya syubhat. Ya, karena sebagian orang, contoh misalnya di Indonesia ini, Pak, sebagian orang N11 punya keyakinan sholat 5 waktu nggak wajib karena katanya ini masih periode Mekah, belum periode Madinah katanya. Jilbab nggak wajib katanya. Kenapa? Karena ini masih periode Mekah, belum periode Madinah katanya. Itu diantara keyakinan sebagian orang 11. Tapi karena adanya syubhat ini kita belum berani mengkafirkan. Nah ini akhwat Islam, saudaraku sekalian.